Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 10 Samsinar Sambo dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum Bu Aisyah. Ya, waalaikumsalam Bu Samsinar. Sehat Bu Aisyah? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mengadakan pembicaraan praobservasi untuk tugas saya di modul 2.3. Nah, di sini saya akan mengamati saat Bu Aisyah nanti melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Iya, betul. Nah, adapun tujuan kita mengadakan wawancara atau pembicaraan saat praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian untuk melakukan persiapan. Ya, Jadi baik, nanti Ibu. Ibu Aisyah lebih siap setelah melaksanakan wawancara ini, juga lebih mempersiapkan percaya diri dan mungkin bahan ajarnya. Ya. Gitu. Nah, di sini akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Siap Ya, Ibu Aisyah ya? siap. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat pembelajaran proses supervisi nanti? Oke, tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran saat supervisi itu kebetulan temanya atau topik elemennya itu adalah proses manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, tujuannya itu memperkenalkan bagaimana proses manajemen perkantoran dan layanan bisnis, mulai mengenalkan macam-macam perusahaan, mengenalkan macam-macam bisnis. Dari perusahaan itu ada apa aja, contohnya misalkan Di kelas mana dan jam keberapa? Oke, untuk langkah selanjutnya untuk pembelajaran di proses manajemen itu di hari Senin, Bu. Hari Senin. Jam pertama. Oh, jam pertama ya, setelah upacara ya. Ya, setelah upacara. Nah, baik. Berarti nanti saya izin saat Ibu melakukan proses pembelajaran, saya akan mengamati ya Ibu ya. Ya, baik. Kemudian setelah melakukan supervisi nanti akan ada pasca observasi, karena ini adalah pra. Setelah pra kemudian supervisi, baru ada pasca observasi. Di mana saat pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Tidak apa-apa ya Bu Aisyah ya. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. nanti saat ada pengajar praktik saya itu kita sama-sama belajar. Apa sih kekurangan yang akan kita perbaiki gitu. Ya, ya. siap. Nah, baik. Terima kasih atas ketersediaan Ibu Aisyah. Semoga saat supervisi nanti berjalan lancar. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Hai Guru. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Aisyah Safitri. Oke, hari ini kita materinya yaitu elemen teknik dasar aktivitas perkantoran dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Materinya apa? Yaitu tentang SOP, susunan standar operasional prosedur. SOP, bukan SOP IKE ya. Ini SOP itu adalah rancangan standar operasional prosedur untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini juga kita akan bahas service excellence dan customer service. Ayo kita berjalan ya di lobby ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Ada yang sakit ya? Oh, sakit ya? Oke, kita doakan biar cepat sehat. Amin. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Semangat itu dimulai dari pagi hari, apalagi kalian masih remaja. Kalau udah tua semangat ya, udah loyo ya. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu yang pertama
identifikasi pelayanan prima, yaitu excellent service, ya. Pelayanan prima di lobi, ya. Pelayanan prima saat kalian mengelola rapat, melakukan pertemuan dengan klien. Lalu yang kedua, mempraktikkan layanan pelanggan, customer service. Di dalam resepsionis itu belum masuk ke customer service, karena customer service itu masuknya ke memberikan solusi, seperti customer service di bank, ya kan? Masalahnya apa, terus diberikan solusi. Tapi kalau service excellent itu hanya melayani, menghubungkan antara tamu dengan klien, dengan tamu dengan pimpinan kita. Lalu yang ketiga, menerangkan SOP. Di dalam service excellent itu ada namanya SOP, standar operasional prosedur. Ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya, ada aturannya. Kalau kita nggak tahu SOP dalam resepsionis, dalam service excellent, berantakan, ya nggak? Kira-kira mengerti tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, kita tepuk P5 dulu. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke anak-anak, sudah mengerti semua? Oke, kita lanjut ke latihannya. Jadi kita mau latihan secara berkelompok, berdua ya, berpasangan. Nanti kalian membuat teks menjadi seorang resepsionis dan menjadi tamu. Nah, ini kita coba baca sama-sama ya. Yang pertama itu latihan resepsionis ya. Anda adalah sebagai resepsionis di SMKN 31 Jakarta, Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Bagaimana cara Anda menerima tamu atau kolega dengan pelayanan prima, service excellent? Ya, namanya service excellent itu ada 5. Apa aja nah? Senyum, Sapa, salam, sopan, santun. Selamat pagi Ibu. Jangan siapa Ibu? Senyum, ya kan? Tidak ada senyumnya. Sapa, salam. Silakan duduk Ibu. Duduk ya. Gitu ya. Kolega dengan pelayanan prima, service excellent. Tamu atau kolega meminta bertemu dengan kepala sekolah dengan kepentingan kerjasama pengadaan barang. Buatlah teks pelayanan prima terhadap pelanggan berdasarkan instruksi di atas secara berkelompok dan praktikkan kegiatan dengan kepala sekolah dengan kepentingan kerjasama pengadaan barang. Buatlah teks pelayanan prima terhadap pelanggan berdasarkan instruksi di atas secara berkelompok dan praktikkan kegiatan tersebut secara nyata. Jadi nanti kita buat dulu ini teksnya, buat naskahnya dulu, resepsionis dan tamunya. Nanti kalau sudah selesai baru kita praktikkan di minggu depan. Ya, sekarang kita buat dulu. Coba berkelompok dulu. Yang kelompoknya madep ke kelompoknya masing-masing ya. Gimana nak? Ada kesulitan nggak dalam membuat teks? Nggak ada, bisa ya? Oke. Salamnya apa tuh salamnya? Ceritanya ini pagi hari, siang hari, atau gimana? Oh, pagi hari. Oke. Berarti sudah tahu ya posisi yang menjadi resepsionis siapa, yang jadi tamu siapa? Kamu jadi apa? Jadi tamu. Kamu resepsionis. Oke. Ini? Oke, ini jadi tamu. Oke. Nanti setelah sudah dibuat teksnya, nanti coba latihan di rumah, nanti minggu depan kita praktekkan ya. Oke, udah selesai semua? Ada yang belum? Oke, kalau ada yang belum, silakan taruh dulu
nggak ada yang megang pulpen, ya. Oke. Sekarang dengerin Ibu, ya, tangannya di paha semua, nggak ada di atas meja, ya. Tarik nafas dalam-dalam, buang, tarik nafas lagi, oke. Terus sekarang kalian tutup mata, ya. Coba tutup mata, gelap nggak? Gelap. Coba sekarang nggak ada pikiran apapun, masalah dengan pacar, keluarga, ya, dengan siapapun, nggak ada, ya. Matanya merem, ya. Coba rasakan bahwa kalian melihat ke depan. Ke depan itu ada sungai yang mengalir, yang sungainya isinya susu. Itu kan emang udah ada di dalam Al-Quran. Itu ada di surga, ya. Sungai yang mengalir susu-susu. Nah, kita tujuannya ke sana. Nah, tujuan kita ke sana, kita belajar hari ini, mau ngapain nih? Ya? Mau ngapain? Numpang lewat doang sekolah? Rasakan. Jawab dalam hati. Ya? Coba rasakan kamu mau ngapain di dunia ini. Karena tujuan kamu ke sana tuh. Ke sungai yang tarik nafas lagi, dalam-dalam, keluarkan. Buka matanya. Karena kita lihat, ya, teman kalian mau mempresentasikan hasil dari teks pembuatan dialog resepsionis dan menerima tamu. Oke, silakan kamu di sini, nak. Ya, gitu. Lihat kan? Ya. Selamat datang hari ini Cafe Batu. Baik anak-anak, ini sudah selesai ya tugasnya semuanya, ya. Sudah, Bu. Baik, untuk pengumpulannya, kelompok 1 boleh ditulis di buku, ya. Untuk kelompok 2, nanti kalian harus diketik rapi, kirim via email ke Ibu. Lalu yang kelompok 3, ditulis ketik, ya, terus di record, ya. Intonasinya diperhatikan, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk hari ini? Nggak ada, Bu. Oke, jika tidak, hari ini kita sudah selesai. Agung, apakah bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Bisa. Nah, jadi setelah kita belajar SOP dan juga service excellence, jadi kita bisa tahu sikap atau perilaku untuk menghadapi tamu atau pelanggan. Ya. Selain itu ada lagi, Agung? Ya, itu aja. Oke, tepuk tangan buat Agung. Oke, jadi kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu ya tadi sudah disampaikan oleh Agung, kita menjadi tahu bagaimana mengendalikan pelanggan yang sedang marah, ya, pelanggan yang bertanya tentang hal apapun, kita bisa bersikap dengan baik, tahu aturannya, tahu SOP-nya. Selain itu juga kita menyimpulkan bahwa service excellence itu bukan harus dimiliki oleh resepsionis saja, tapi semua orang harus memiliki, ya. Dengan pelayanan prima maka orang akan tertarik dengan pribadi kita, ya. Yaitu setiap hari kita jangan lupa 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Baik, terima kasih. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Ais? Sehat, alhamdulillah. Musa gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemarin kan sudah melaksanakan yang namanya observasi, ya. Yang pembelajaran kemarin di sekolah MP ya, itu. Iya, sekolah MP. Ya, baik. Nah, di sini kita akan mengadakan pembicaraan pasca observasi, di mana yang kita bahas adalah bagaimana pembelajaran yang kemarin sudah Bu Ais laksanakan. Nah, kemudian tujuannya ini adalah untuk mengobservasi apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai yang diinginkan, kemudian apakah sudah tercapai yang diinginkan dari siswanya. Bisa, ya, biasanya kemarin. Nah, baik.
di sini akan saya tanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran atau observasi yang sudah dilaksanakan minggu lalu ya. Baik, nah, pertanyaan pertama, setelah melaksanakan observasi, bagaimana nih perasaan Bu Aisyah terkait observasi yang dilaksanakan di 10 RT di Mekah? Baik, terima kasih Bu Samsinar. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya. Terima kasih sudah mengobservasi kelas saya. Kemarin setelah melaksanakan observasi tersebut, saya menjadi lebih tahu gitu ya, dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan dan berpusat pada murid itu seperti apa. Jadi kekurangan saya selama mengajar itu sudah dikoreksi oleh Bu Samsina, terima kasih banyak ya. Utama dalam hal penilaian iya, terus full apa namanya? Mindfulness. Iya, mindfulness ya. Mindfulness. Ya, mindfulness. Bagaimana saya mengajak siswa-siswi untuk lebih konsentrasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan yang dikerjakan, karena waktu itu posisinya mereka sedang mengerjakan tugas, jadi mereka lebih konsentrasi lagi. Terus selain itu juga saya diingatkan tentang bagaimana mengajar dengan baik dan benar. Ya, berarti setelah melaksanakan observasi ada perasaan senang juga, ada perasaan bahagia pastinya dan terharu gitu ya. Kemudian merasakan oh ternyata pembelajaran saya selama ini begini loh. Iya. Jadi terkadang kita memang butuh seseorang melihat kita untuk mengajar. Bahkan mungkin kalau misalkan kita pengen tahu cara mengajar kita harusnya kita dokumentasikan ya. Jadi biar tahu kesalahan kita di mana, karena meskipun sudah tertuang dalam modul ajar, kadang-kadang kita suka lupa gitu saat mengajar. Nah, kemarin ketika berusaha observasi, saya jadi tahu apa sih kesalahan saya, apa yang terlewat gitu. Jadi bisa jadi lebih baik. Iya, pastinya senang banget busanya, bahagia. Alhamdulillah. Baik. Nah, selanjutnya, kemudian kemarin kan Ibu Ais saat pembelajaran itu pasti ada area pengembangan yang akan dikembangkan dari siswa. Kalau tidak salah kemarin area pengembangan pengetahuan ya. Apakah area pengembangan yang dimaksud itu atau yang diharapkan Bu Ais itu sudah tercapai atau belum? Kemudian langkah-langkah yang Bu Ais laksanakan apa saja, dan juga persiapan untuk mencapai atau agar tercapai yang diinginkan oleh Bu Ais terhadap pengembangan siswa. Kemarin saat proses pembelajaran sudah tercapai ya, setelah melihat hasil dari pekerjaan mereka. Kemarin kan tugasnya itu mereka membuat teks bagaimana cara menerima tamu yang baik dan sesuai dengan SOP. Karena kemarin itu kan materinya tentang service excellent dan service excellent, pelayanan prima dan customer service. Tapi karena ini kita SMK, jadi lebih ditekankan ke service excellent. Bagaimana membedakan antara service excellent dengan customer service? Kalau customer service itu lebih ke bagaimana memberikan solusi kepada pelanggan. Sedangkan kalau service excellent atau pelayanan prima itu lebih memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Contoh sepertinya yang kita sudah kita praktekkan, yaitu mereka menjadi seorang resepsionis di lobi. Jadi langkah-langkahnya yaitu tadi yang pertama membuat teks ilustrasi atau demonstrasi bagaimana menjadi seorang resepsionis dan tamunya seperti apa. Dan itu kan baru teks ya Bu, nanti selanjutnya itu biar memperdalam materi itu,
saya rencananya itu akan membuat kondisi-kondisi tertentu, misalkan kalau tamunya marah atau tamunya yang memang dia diam saja. iya, jadi ada beberapa kondisi yang saya nanti akan berikan ke siswa sehingga ketika dia praktek di lobi itu mereka tahu gitu bagaimana sih menghadapi tamu yang marah, bagaimana menghadapi tamu yang kebingungan gitu. Tapi untuk kedepannya setelah pembelajaran kemarin itu membuat teks akan ada prakteknya. Ya. Siswa itu dihadapkan langsung dengan tamu dengan berbagai kriteria. Betul. Baik. Nah, berarti secara tidak langsung nih siswa ini sudah, kalau kemarin membuat teksnya sudah tahu dong gambaran bagaimana menghadapi tamunya, tidak prakteknya saja ya Bu. Yeah. Baik. Nah, selama pembelajaran pastinya ada kendala. Nah, kendala apa yang Bu Ais hadapi saat pembelajaran yang dilaksanakan di kelas kemarin? Jadi kendala di dalam kelas saya biasanya sih itu ya, karena kita ada anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi anak ini kadang-kadang tidak dilibatkan dalam praktek resepsionis karena kan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ya mungkin kendalanya lebih, sebenarnya sih nggak ada kendala untuk itu. Yang penting adalah kita merencanakan pembelajaran yang memang sesuai dengan dia, kebutuhan dia. Ya, mungkin kendalanya itu sih sebenarnya. Saya harus membedakan soalnya dengan teman-teman yang lain. Mungkin kalau yang lain diketik gitu ya, mungkin dia tulisnya di buku gitu. Atau juga dibedakan dengan secara soalnya gitu, lebih mudah daripada yang lain. Nah, ini kan secara ini kan harus ada praktek ya. Nah, kalau tadi Bu Ais sampaikan itu bahwa yang ABK itu tidak dilibatkan dalam prakteknya. Jadi apakah mereka hanya sekedar menulis teks saja atau bagaimana? Mungkin sekali-kali dia praktek di depan temannya. Mungkin lebih ke unsur-unsur apa aja, sikap apa aja yang harus kita punya dalam service excellence, contohnya 5S. Setidaknya dia bisa senyum, sapa, gitu, salam terhadap temannya. Tapi kalau untuk dia dipraktek di tingkat resepsionis, karena dia berhadapan dengan orang lain dan orang luar, maka tidak dulu. Dia hanya cukup demonstrasi di kelas saja. Dia hanya demonstrasi di kelas. Baik, nah berarti untuk permasalahan ABK itu sudah terselesaikan. Apakah hanya sekedar siswa yang ber-ABK, untuk siswa yang lainnya tidak ada kendala sama sekali? Mungkin kendalanya apa ya? Karena ini kan langsung berhadapan dengan tamu. Yang pastinya kan siswa itu kalau berhadapan dengan tamu, kadang berhadapan dengan kita saja itu kadang siswa masih ada aja yang malu-malu gitu. Jadi sebenarnya kendalanya sih kendalanya pasti ada, apalagi kita kan berkaitan dengan pihak ketiga ya. Bukan saya dengan murid saya aja, tapi dengan contoh dengan guru tiket, terus contoh dengan tamu gitu kan. Makanya kita benar-benar koordinasi secara penuh gitu dan membuat SOP yang jelas gitu. Kalau misalkan ada tamu harus bagaimana. Jadi misalkan di contoh ya, kemarin ada tamu nih ketemu dengan capsek, nah dia langsung ke capsek. Nah seharusnya tidak seperti itu, SOP-nya kan dia harus bertemu dulu dengan guru piket, dan biar guru piket yang menyampaikan ke kepala sekolah atau ke guru yang berkaitan. Karena kan posisinya memang dia itu hanya menjaga dan melayani saja tamu di depan gitu, nggak sampai ke dalam. Nah apalagi kendalanya kemarin itu adalah orang yang ingin bertemu ini, misalkan contoh dari penerbit, penerbit mau memberikan buku, pengadaan buku atau misalkan mau promosi buku ke bagian sarana dan prasarana. Nah, terus bagian sarana dan prasarana karena sibuk atau hal yang lain nggak bisa, gitu kan? Nah makanya dia bingung tuh gimana saya cara menyampaikannya gitu.
Nah, padahal dia untuk praktek resepsionis itu nggak sampai ke sana. Dia cukup menyampaikan ke guru piket, biar guru piket yang menyelesaikan itu. Karena takutnya itu kan udah ranahnya udah ke customer service. Jadi untuk problem solving untuk kelas 10, bahkan kan kelas 10 ya masih baru masuk ke SMK Negeri 1 Jakarta gitu. Jadi belum ada problem solvingnya, maka ini diserahkan ke guru piket. Tapi terkadang anak-anak tuh suka udah dikasih tahu tapi suka lupa lagi gitu, mungkin nggak dengar atau gimana. Ya tapi kadang juga yang seperti itu kan seperti yang sering saya lihat ya, bertemu tamu, kadang memang guru piketnya lagi tidak ada, otomatis itu siswa langsung mencari siapa yang ingin diberikan pertanyaan. Iya, nah itu harus SOP-nya mungkin harus lebih jelas lagi, terus sering-sering dibacakan SOP-nya. Terus antara koordinasi nih antara kaprok manajemen perkantoran dengan kepala sekolah serta guru piket selama hari Senin sampai Jumat itu koordinasi dengan baik. Jadi gimana sih sebatas bagaimana sih pekerjaan resepsionis itu untuk kelas 10 MP gitu. Karena kan paling mendata siswa-siswi yang tidak hadir, yang terlambat, guru-guru yang masuk kelas. Kalau ada yang handle tamu ya dia serahkan ke guru piket karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Karena kan orang datang kan mau nanya gitu, bukan hanya sekedar nanya, bukan hanya bertemu, tapi mau menyelesaikan masalah juga gitu. Itu terkait dengan SOP. Sebelum pembelajaran, nah ini tadi saya lupa menanyakan. Sebelum pembelajaran pastinya Bu Ais mempersiapkan mulai dari diri sendiri, modul kemudian. Nah, saat pembelajaran kemarin itu persiapan yang sudah Bu Ais sampaikan apa saja mengenai materi yang disampaikan? Materi yang disampaikan itu yang pertama adalah SOP. Persiapannya apa saja? Persiapan dalam bahan. Ya persiapan bahan modul ajarnya. Oke. Ya pastinya kan bukan hanya modul yang perlu dipersiapkan. Iya, tentunya kan modul yang pertama. Lalu yang kedua kan media pembelajaran berupa PowerPoint. Terus kita juga menyiapkan video ya yang ditayangkan. Contoh video resepsionis yang baik seperti apa. Terus saya juga menyiapkan bahan-bahan apa aja nih yang harus disiapkan. Jadi ada runut gitu loh, biar anak itu nggak bingung dalam hal belajar resepsionis itu atau service-servicean itu. Itu sih itu aja Bu. Kemudian model yang digunakan saat pembelajaran model pembelajaran Kemarin pakai model discovery learning. Nah, jadi setelah saya mendengar cerita Ibu Ais setelah observasi ternyata banyak perubahan ya. Mudah-mudahan perubahan yang gue sampaikan tadi mulai dari kekurangan saat pembelajaran, kemudian ada mungkin metode yang sesuai, bagaimana menemukan metode yang sesuai, mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan. Nah, untuk rencana Bu Ais nih, tadi kan ada kekurangan saat pembelajaran, apa rencananya akan dirubah cara pembelajaran untuk merubah yang tadi kekurangan melengkapi gitu ya, tadinya kan ada kekurangannya, berarti untuk memperbaikinya. Rencana memperbaikinya sih hari Senin depan ya. Itu di pertemuan berikutnya. Iya, di pertemuan berikutnya. Yang pertama itu saya harus menyiapkan soal yang berbeda untuk siswa saya. Kan kemarin juga bukan hanya dari dia berkebutuhan khusus, tapi saya juga mengklasifikasikan siswa yang sudah nilai yang terkumpul ya, yang baik, yang sangat baik dan yang cukup gitu. Jadi biar ini tidak tidak menyulitkan siswa gitu, dan yang jelas tujuan pembelajaran tercapai itu. Lalu yang kedua, saya baru mendengar mindfulness itu
Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan gunakan itu agar anak lebih konsentrasi dalam mengerjakan soal atau konsentrasi dalam kegiatan saat itu. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan berjalan baik sehingga pembelajaran berikutnya